menghilangkan rasa was-was. Was-was itu kan cemas, khawatir gitu maksudnya kan. Ya, jadi cemas, khawatir kalau cuman sedikit sebentar, itu kan bisa menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang kita harus lihat ke dalam itu, ke dalam masalah itu. Tetapi kalau sudah mengendap atau berlebih, itu berarti gangguan. Jadi menghadapi was-was dengan khawatir ini sama dengan menghadapi yang lainnya juga. Harus dengan kesadaran. Yang pertama, kesadaran kita bahwa kita ingin bertemu dengan Allah. Dalam keadaan Allah senang, kita senang. Jadi itu yang harus kita kuatkan. Pertemuan kepada Allah dalam keadaan Allah senang, kita senang. Itu yang pertama. Kedua, kita sadar bahwa dunia ini tempat kita lewati. Jadi di tempat yang kita lewati ini kan banyak simpang, banyak ujian. Jadi jangan kita lalai dengan ujian itu. Kemudian caranya masuk ke seperti biasa, tasbih. Tetap itu aja. Sadarkan buat pagar. Pagar ini kita harus sering ini kan. Subhanallah, Maha Suci Allah yang mengatur semuanya. Jadi waktu kita menyebut Subhanallah, itu harus tersirat dalam kesadaran kita bahwa yang menciptakan, yang mengatur, yang menggerakkan Allah. Sadar itu. Kemudian Alhamdulillah sebelah kanan, itu kita sadar bahwa semua harta, tenaga, ilmu yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan, itu milik Allah. Ke belakang, wala ilaha illallah, tidak ada sembahan lain yang kusembah kecuali Allah. Artinya menyembah itu mengikuti dengan tunduk patuh, menyembah Allah berarti mengikuti Allah berarti mengikuti Al-Quran. Jadi maknanya benar-benar saya akan mengikuti Allah melalui Al-Quran. Pahamkan itu. Allahu Akbar sebelah kiri. Allah yang maha besar, mempunyai kebesaran itu, mempunyai titah. Kehendak Allah tidak ada yang bisa menolak. Jadi semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Kita sadarkan itu dalam diri kita, dalam jiwa kita, kesadaran itu. Buat pagar itu, kemudian bahwa yang benar itu yang Allah katakan, yang salah itu musuhnya. Musuhnya siapa? Iblis. Cuman itu aja yang kita harus sadar. Yang benar yang Allah katakan, yang salah itu musuhnya. Jadi yang salah itu yang mana? Misalnya kita khawatir besok anak saya gimana ya? Siapa yang membiayai atau apa? Itu kan salah. Salah kenapa? Kita udah lihat rumus bahwa semua udah diatur sama Allah. Kenapa kita harus ngatur? Jadi itu bukan kita. Kita sebenarnya yang mendengar itu, yang memilih. Paham ya ini ya? Jadi yang benar yang Allah katakan, yang salah itu yang iblis atau musuh Allah. Setelah kita sadar ini, maka perkuat dengan zikir. Subhanallah, tarik masuk dalam jiwa, sadarkan bahwa kita memilih itu dalam kolbu kita. La ilaha illallah, lepaskan. Itu nanti kalau udah terkoneksi antara nafas kita dan kesadaran kita, itu hilang was-wasnya tadi. Kalau masih ada was-was, itu masih ada. Ataupun penyakit yang lain, misalnya rasa sedih. Kan kita kalau menghadapi sesuatu atau dizolimi atau di apa, itu timbul rasa
sedih. Nah, kalau dia masih terasa sama kita, itu musuhnya belum pergi. Memang mungkin udah udah berlalu beberapa waktu, udah selesai masalah lah, kita misalnya ada permasalahan, selesai masalah tapi masih ada terasa nggak nyaman. Nah, itu masih ada. Nah, mungkin kita belum tepat, zikirnya belum cukup, jadi dia masih mengendap di situ. Nah, ini sampai timbul rasa nyaman dan kuat, ataupun kadang kita dalam keadaan lemah, belum segar kembali, belum semangat kembali. Tapi ini satu yang saya rasakan kan, kemarin itu saya lagi kurang sehat gitu, lemas itu. Pas ditelepon sama si Nurun, enak gitu terus kan. Apa ini ya Allah? Maksudnya kok bisa begitu? Langsung terasa ada apa nih? Ternyata itu energi. Itulah gunanya teman, sahabat. Kalau sama-sama dalam iman, kemudian ada sambungan, jadi dia kekuatan itu. Ada connect. Jadi ternyata itu jawabannya energi. Makanya kita kalau bersama itu menjadi kuat. Kekuatan orang beriman itu berlipat-lipat dibanding dengan orang yang ingkar. Itu yang Allah berikan. Maka walaupun kita sedikit, nggak perlu khawatir. Allah akan memberi kekuatan itu.